Malam itu, sekitar pukul 11, aku memutuskan untuk pulang lebih cepat dari warung kopi tempatku biasa nongkrong bersama teman-teman. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang berdesir pelan menemani langkahku. Aku memilih jalan pintas melewati sebuah kebun tua yang dipenuhi pohon randu besar, bercabang lelet, dan berdaun jarang. Orang-orang di kampung bilang tempat itu angker, tapi aku tak pernah percaya cerita-cerita itu. Setidaknya, sampai malam itu. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, meski bulan purnama bersinar terang di atas kepala. Aku mempercepat langkah, ingin segera sampai di rumah yang hanya berjarak 2 kilometer lagi. Tiba-tiba, aku mendengar suara aneh, seperti kain yang terseret di tanah. Sret-sret. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa, hanya bayangan pohon randu yang bergoyang pelan tertiup angin. Aku mengangguk kecil pada diriku sendiri, mengira itu cuma imajinasiku, lalu melanjutkan jalan. Baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Sret-sret. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menoleh lagi, dan kali ini, mataku menangkap sesuatu di kejauhan, di bawah salah satu pohon randu yang paling besar. Ada sosok putih, berdiri diam, seperti terpaku di tempat. Cahaya bulan membuatnya terlihat jelas. Kain kafan yang kotor dan kusut, terikat di bagian kepala dan kaki. Pocong. Tubuhku membeku. Aku ingin berlari, tapi kakiku seperti ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadapku. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu cuma kain tua yang tersangkut di ranting, dan terlihat seperti pocong karena cahaya bulan. Tapi kemudian, aku mendengar suara lagi, bukan suara kain terseret, melainkan desis pelan, seperti bisikan. Di Ka, namaku. Jelas sekali, meski samar, suara itu memanggilku. Bulu kuduku berdiri. Aku tak tahu dari mana asalnya, tapi aku yakin itu bukan suara manusia biasa. Aku memaksakan kakiku bergerak, melangkah mundur perlahan sambil menjaga pandanganku pada sosok itu. Tiba-tiba, pohon randu di belakang pocong itu seperti hidup. Ranting-rantingnya bergerak sendiri, meliuk-liuk bagai tangan yang ingin meraih sesuatu. Daun-daun kering berjatuhan, dan angin yang tadi pelan kini berubah menjadi hembusan kencang yang membawa bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Pocong itu masih tak bergerak, tapi aku merasa matanya, jika ia punya mata, menatap lurus ke arahku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga, tak peduli ranting-ranting kecil mencabik lengan dan kakiku. Suara sret-sret itu mengikuti, semakin dekat, seolah pocong itu melompat-lompat di belakangku. Aku tak berani menoleh, hanya fokus pada jalan setapak yang mulai terlihat di ujung kebun. Napasku tersengal, jantungku seperti mau copot, tapi aku terus berlari sampai akhirnya keluar dari kebun dan sampai di jalan kampung yang terang oleh lampu rumah-rumah warga. Aku berhenti, terengah-engah, dan baru berani menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa di sana, hanya gelapnya kebun dan bayangan pohon randu yang menjulang tinggi. Tapi aku tahu, apa yang kulihat dan kudengar bukan halusinasi. Malam itu, aku bersumpah tak akan pernah lagi melewati kebun tua itu sendirian. Aku mencoba melupakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Aku bangun dengan tubuh pegal dan beberapa goresan kecil di lengan yang aku anggap akibat ranting-ranting di kebun. Di meja makan, ibuku bertanya kenapa aku pulang dengan wajah pucat dan baju kotor. Aku hanya bilang aku tergesa-gesa pulang dan tak sengaja jatuh di jalan. Aku tak ingin cerita soal pocong itu, takut dicap penakut atau malah membuat ibu khawatir. Tapi sepanjang hari, pikiranku tak bisa lepas dari kejadian itu. Suara di Ka itu masih bergema di kepalaku, dingin dan menusuk seperti angin malam di kebun. Aku mencoba menyibukkan diri, membantu bapak memperbaiki atap gudang,
Tapi setiap kali aku mendengar suara daun bergoyang atau ranting patah, jantungku langsung berdegup kencang. Aku jadi paranoid, merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Malam harinya, temanku, Andi, datang ke rumah. Dia tahu aku suka cerita seram, jadi dia mulai bercanda tentang hantu-hantu di kampung. Aku pura-pura tertawa, tapi ketika dia menyebut kebun randu tua, aku tak bisa menyembunyikan ekspresiku. Andi langsung nyamber, "Loh, lo kenapa? Jangan bilang lo ketemu sesuatu di sana kemarin." Aku ragu, tapi akhirnya cerita juga. Aku pikir dia bakal ketawa atau bilang aku berlebihan, tapi wajahnya justru serius. "Di, lo tahu kan pohon randu itu, katanya tempat tinggal makhluk gaib?" Katanya pelan. Kata Mbah Joyo, dulu ada orang gantung diri di salah satu pohon itu. Mayatnya lama ketemu, dan pas ditemuin, udah dikubur cepet-cepet tanpa upacara bener. Arwahnya nggak tunang, katanya. Aku menelan ludah. Aku memang pernah dengar cerita itu, tapi selalu anggap cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Sekarang, setelah apa yang kulihat, aku mulai ragu. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Aku takut gelap, takut mendengar suara apapun. Tapi sekitar tengah malam, aku terbangun karena merasa ada yang gak beres. Jendelaku yang biasanya kututup rapat, entah kenapa terbuka sedikit. Angin masuk, membawa bau tanah basah dan busuk yang sama seperti malam sebelumnya. Aku bangkit perlahan, jantungku berdetak kencang, dan mendekati jendela untuk menutupnya. Saat tanganku menyentuh kayunya, aku mendengar lagi suara itu. Sret-sret dari luar. Aku membeku. Perlahan, aku melirik keluar jendela, ke arah halaman belakang yang berbatasan dengan sawah. Di kejauhan, di bawah pohon kecil yang tumbuh di pinggir sawah, aku melihatnya lagi. Pocong itu berdiri tegak, kain kafannya berkibar pelan tertiup angin. Kali ini, aku yakin ia menghadapku. Aku bisa merasakan tatapannya meski wajahnya tertutup kain. Tiba-tiba, ia melompat, sekali, dua kali, mendekati rumahku. Aku teriak sekencang mungkin dan jatuh ke lantai, merangkak menjauh dari jendela. Ibuku dan bapakku berlari masuk ke kamarku, panik mendengar teriakanku. Aku cuma bisa nunjuk ke jendela sambil gemetaran, tak bisa ngomong apa-apa. Bapakku mengintip keluar, tapi katanya tak ada apa-apa di sana. "Mungkin lo cuma mimpi buruk, Di," ujarnya, tapi aku tahu itu bukan mimpi. Pocong itu nyata, dan entah kenapa, ia seperti mengejarku. Malam itu, aku tak tidur sama sekali. Aku duduk di ruang tamu, memeluk lutut, sambil mendengarkan setiap suara kecil di sekitar rumah. Dan di suatu saat, di tengah keheningan, aku mendengar bisikan lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Di, Ka, bantu aku tersentak." "Bantu? Apa maksudnya?" Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, lampu di ruang tamu tiba-tiba padam, dan kegelapan menelanku utuh. Kegelapan itu terasa seperti selimut tebal yang menekanku dari segala arah. Aku meraba-raba mencari senter di meja, tanganku gemetar hebat. Ketika akhirnya jemariku menyentuh benda itu dan aku menyalakannya, cahaya redupnya hanya mampu menerangi beberapa meter di depanku. Aku menyapu ruangan dengan sinar senter, berharap tak ada yang aneh. Tapi kemudian, aku mendengarnya lagi, suara sret-sret dari arah pintu belakang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tahu pintu itu terkunci, tapi suara itu terdengar begitu dekat, seolah sesuatu ada tepat di luar. Aku ingin memanggil bapak atau ibu, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Dengan langkah pelan, aku mendekati pintu, senterku diarahkan ke depan. Cahaya itu menyelinap melalui celah-celah kayu pintu yang sudah tua, dan aku melihat sesuatu. Bayangan putih yang bergerak perlahan di luar. Aku mundur, hampir menjatuhkan senter, dan bersandar ke dinding. Napasku tersengal. Tiba-tiba,
Suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Bukan ketukan keras, tapi teratur, seperti seseorang, orang sesuatu, mencoba masuk. Aku tak bisa bergerak, hanya menatap pintu itu dengan mata membelalak. Lalu, bisikan itu kembali, lebih keras dan lebih jelas. K.A. Bantu aku, lepaskan aku merinding. Suara itu terdengar putus asa, hampir memohon, tapi ada nada aneh di dalamnya yang membuatku takut. Aku tak tahu harus berbuat apa. Bagian diriku ingin lari, bersembunyi di bawah selimut, dan berharap ini cuma mimpi. Tapi bagian lain, mungkin karena rasa penasaran atau bodoh, merasa ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku ingat cerita Andi tentang arwah yang tak tenang di pohon randu. Apakah ini arwah itu? Apakah ia memintaku melakukan sesuatu untuknya? Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang pintu. Aku tak tahu apa yang mendorongku, tapi aku membukanya perlahan. Angin malam masuk, membawa bau busuk yang kini lebih tajam. Di depanku, di bawah cahaya bulan yang temaram, pocong itu berdiri, hanya beberapa meter dari ambang pintu. Kain kafannya tampak lebih kotor dari yang kulihat sebelumnya, dan ada noda hitam yang mengalir dari bagian kepalanya, seperti darah yang sudah mengering. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Ia tak melompat kali ini, hanya berdiri diam, dan aku bersumpah aku mendengar isakan pelan dari balik kain itu. Lepaskan aku dari pohon itu, bisiknya lagi. Aku menelan ludah, otakku berputar mencari makna. Pohon itu? Maksudnya pohon randu tempat ia, atau mayatnya, pernah ada? Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tapi tatapannya, meski tak terlihat, membuatku merasa harus bertindak. Aku menutup pintu dengan cepat, menguncinya kembali, dan berlari ke kamar bapak dan ibu. Aku membangunkan mereka, kali ini tak peduli kalau mereka menganggapku gila. Pak, Bu, kita harus ke kebun randu. Ada sesuatu yang minta tolong. Aku ceritakan semuanya, meski kata-kataku terbata-bata. Bapak menatapku dengan wajah bingung, tapi ibu langsung bangkit, mengambil air dan garam kasar dari dapur, katanya untuk perlindungan. Kami bertiga, dengan bapak membawa cangkul dan aku memegang senter, berjalan ke kebun randu di tengah malam. Aku tak tahu apa yang akan kami lakukan, tapi aku merasa ini satu-satunya cara agar pocong itu berhenti mengikutiku. Ketika kami sampai di bawah pohon randu besar itu, angin berhenti bertiup, dan suasana menjadi hening sepenuhnya. Aku mengarahkan senter ke atas, ke ranting-ranting yang meliuk aneh malam sebelumnya. Dan di sana, tersangkut di salah satu cabang tertinggi, aku melihat sehelai kain putih tua, compang-camping, bergoyang pelan, seperti menunggu dibebaskan. Bapak memanjat pohon itu dengan hati-hati, sementara ibu berdoa di bawah. Aku hanya bisa berdiri mematung, menahan napas. Ketika bapak berhasil menurunkan kain itu dan kami membakarnya dengan garam, aku mendengar suara terakhir, sebuah desahan panjang, seperti lega, sebelum akhirnya hilang bersama asap.